Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang siklus pendapatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Veranika Desfitria. Yang kedua ada Indah Pratiwi. Yang ketiga ada Emriska. Yang keempat ada Dwiantara. Yang kelima ada Kurniadi. Yang keenam ada Aris Ahmad Maulana. Yang ketujuh ada Quratul Hasina. Yang kedelapan ada Harjun. Yang kesembilan ada Risaldi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Emriska. Pendapatan adalah pertukaran langsung dari produk akhir dan jasa menjadi kas dalam satu kali transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai pula. Menurut Romley dan Steinbart 2009, siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berulang-ulang dan proses informasi yang terkait dengan menghasilkan barang dan jasa kepada konsumen dan mengumpulkan uang pembayaran atas penjualan tersebut. Siklus pendapatan adalah salah satu siklus dari siklus-siklus penting yang berorientasi kepada transaksi yang menyediakan masukan penting bagi sistem buku besar umum dan laporan keuangan. Sistem informasi siklus pendapatan. Tujuan siklus pendapatan. Yang pertama, mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. Yang kedua, memeriksa kelayakan kredit pelanggan. Yang ketiga, mengirimkan produk atau jasa sesuai hari yang ditentukan. Yang keempat, melakukan penagihan dengan tepat waktu dan akurat. Yang kelima, mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas dengan cepat dan akurat. Yang keenam, posting penjualan dan penerimaan kas pada buku pembantu piutang yang sesuai. Yang ketujuh, mengamankan produk sampai barang dikirim. Yang kedelapan, mengamankan kas sampai didepositukan. Prosedur siklus pendapatan. Prosedur manual. Prosedur manual yang biasa digunakan pada sistem pesanan penjualan yang dilakukan secara manual. Pertama, urutan aktivitas manual. Pertama itu departemen penjualan. Departemen penjualan ke departemen kredit, setelahnya prosedur gudang, terus ke departemen pengiriman. Setelah itu lagi departemen penagihan, departemen pengendalian persediaan, dan ke departemen utang dagang. Yang terakhir ke departemen buku besar umum. 1. Departemen penjualan. Proses pertama dari penjualan terdapat pada departemen penjualan yang dimana departemen ini akan mencatat jenis barang dan kuantitas barang dagang yang akan dipesan oleh pelanggan. 2. Departemen kredit. Pada departemen ini memiliki proses awal yaitu melakukan transaksi persetujuan dimana dengan melihat kelayakan dari pelanggan dalam hal pembelian kredit terhadap pelanggan tersebut. Dalam melakukan sifat atau jenis pemeriksaan akan disesuaikan dengan kondisi nyata pada saat terjadinya penjualan. 3. Departemen pengiriman. Tugas dari departemen ini adalah mengirimkan barang yang dipesan ke pelanggan. Pada proses ini, departemen pengiriman menerima surat jalan dan dokumen pengiriman barang dagangnya. Kemudian departemen ini memberikan dokumen pengiriman beserta barang yang dipesan kepada pelanggan tersebut. Prosedur siklus pendapatan. Prosedur manual. Prosedur manual yang biasanya digunakan pada sistem pesanan penjualan yang dilakukan secara manual. Urutan aktivitas manual. Departemen penjualan, kemudian departemen kredit, lalu ke prosedur gudang, kemudian departemen pengirim, departemen penagihan, kemudian ke departemen pengendalian penjualan. Proses yang pertama dari penjualan terdapat pada departemen penjualan, yang dimana departemen ini akan mencatat jenis barang dan kuantitas barang dagang yang akan dipesan oleh pelanggan. Kedua, departemen kredit.
Pada departemen ini memiliki proses awal, yaitu transaksi persetujuan di mana dengan melihat kelayakan dari pelanggan dalam hal pembeli kredit terhadap pelanggan tersebut. Dalam memutuskan sifat atau jenis pemeriksaan akan disesuaikan dengan kondisi nyata pada saat terjadinya penjualan. Departemen pengiriman. Tugas dari departemen ini adalah mengirimkan barang yang dipesan kepada pelanggan. Pada proses ini, departemen pengiriman menerima surat jalan dan dokumen pengiriman barang dagangnya. Kemudian departemen ini memberikan dokumen pengiriman beserta barang yang dipesan kepada pelanggan tersebut. Nah, yang keempat, prosedur gudang. Departemen penjualan mengirim salinan surat pengeluaran barang stok rilis, disebut juga dengan tiket pengambilan dari pesanan penjualan ke bagian gudang. Yang kelima, departemen penagihan. Bagian penagihan menerima 2 buah dokumen untuk kemudian disatukan menjadi satu faktur. Dokumen tersebut adalah tembusan SO yang diterima dari bagian penjualan dan nota pengiriman yang diberikan oleh bagian pengiriman kepada bagian penagihan, kemudian membandingkan dan menjumlah semua biaya yang terjadi untuk kemudian membuat faktur yang sesuai. Yang keenam, departemen pengendalian persediaan. Departemen pengendalian persediaan menggunakan dokumen pengeluaran barang untuk memperbarui akun buku besar pembantu persediaan. Departemen Piutang Dagang. Oke, jadi tugas dari Departemen Piutang Dagang adalah memposting data salinan buku besar pesanan penjualan ke tambahan piutang, sehingga memudahkan perusahaan untuk mengetahui seberapa besar piutang dimilikinya dan juga dapat mengetahui seberapa banyak customer atau pelanggan yang belum melunasi hutangnya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah Departemen Buku Besar Umum. Oke. Tugas dari Departemen Buku Besar Umum adalah mengolah data yang telah diberikan dari departemen-departemen sebelumnya. Kemudian data yang saya periksa itu adalah dokumen jurnal dari Departemen Penagihan dan Pengawasan Persediaan. Kemudian juga ringkasan rekening dari Departemen Piutang. Hal ini dilakukan pada saat proses penutupan periode pemrosesan atau pada saat penutupan periode pemrosesan. Prosedur data penjualan. Yang pertama, Departemen Penerimaan Barang. Yang kedua, Departemen Penjualan. Yang ketiga, Departemen Kredit. Yang keempat, Departemen Penagihan. Yang kelima, Departemen Pengendalian Persediaan dan Piutang Dagang. Dan yang terakhir, Departemen Buku Besar Umum. 1. Departemen Penerimaan Barang. Ketika barang dikembalikan, staf penerimaan menghitung, memeriksa dan menyiapkan slip retur barang yang mendeskripsikan barang tersebut. Yang kedua, Departemen Penjualan. Saat menerima slip retur barang, staf penjualan menyiapkan memo kredit. Dokumen ini merupakan alat sah bagi pelanggan untuk menerima pembayaran atas barang yang dikembalikan. Dan yang ketiga, Departemen Kredit. Manajer kredit mengevaluasi kondisi pengembalian dan membuat keputusan untuk memberikan atau menolak pengambilan tersebut. Yang keempat, Departemen Penagihan. Staf penagihan menerima memo kredit dari Departemen Penjualan dan mencatat kredit tersebut dalam jurnal penjualan sebagai entry kontra. Yang kelima, Departemen Pengendalian Persediaan dan Piutang Dagang. Staf pengendalian persediaan menyesuaikan catatan persediaan dan meneruskan memo kredit di Departemen Piutang, di mana rekening pelanggan akan disesuaikan. Dan yang terakhir, yang keenam, Departemen Buku Besar Umum. Staf Departemen Umum menerima voucher jurnal dan Departemen Penagihan dan Pengendalian Persediaan serta rangkuman akun dari Departemen Piutang Dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Hasina. Saya merupakan anggota kelompok 1 dan saya akan menjelaskan mengenai prosedur penerimaan kas. Prosedur penerimaan kas terdiri atas 5, yaitu yang pertama, prosedur ruang penerimaan dokumen, yang kedua, Departemen Penerimaan Kas, yang ketiga, Departemen Piutang Dagang, yang keempat, Departemen Buku Besar, dan yang kelima, Departemen Controller. Pada prosedur ruang penerimaan dokumen menerima cek dari pelanggan bersamaan dengan permintaan pembayaran. Dokumen ini berisi informasi utama yang diperlukan untuk akun pelanggan.
Lalu, pada Departemen Penerimaan Kas, kasir akan memverifikasi keakuratan dan kelengkapan antara cek dan permintaan pembayaran. Setiap cek yang salah dan hilang dari ruang penerimaan dokumen dan Departemen Penerimaan Kas diidentifikasi pada proses ini. Selanjutnya, pada Departemen Piutang Dagang, staf Departemen Piutang Dagang melakukan proses pembukuan permintaan pembayaran pada akun pelanggan di buku besar pembantu piutang dagang. Kemudian, secara berkala, Departemen Buku Besar menerima voucher jurnal dari Departemen Penerimaan Kas dan rangkuman akun dari Departemen Piutang Dagang. Baiklah, kita masuk kepada departemen terakhir, yaitu Departemen Controller. Secara berkala, baik mingguan ataupun bulanan, staf dari Departemen Controller akan mencocokkan penerimaan kas dengan beberapa dokumen berikut ini. Yang pertama, salinan dari permintaan pembayaran. Yang kedua, slip setoran bank yang diterima dari bank. Dan yang ketiga, voucher jurnal dari Departemen Penerimaan Kas dan Departemen Piutang Dagang. Aktivitas dasar bisnis dalam siklus pendapatan. Oke, jadi berdasarkan divisi atau pengertian dari Romney dan Steinberg, pada siklus pendapatan terdapat 4 macam aktivitas dasar bisnis. Yang pertama adalah menerima atau masukkan pesanan penjualan, sales order entry. Yang kedua adalah melakukan pengiriman, shipping. Yang ketiga adalah penagihan dan piutang usaha, billing and account receivable. Yang keempat atau yang terakhir adalah menerima pembayaran, cash collection. Kita masuk ke aktivitas dasar bisnis yang pertama, yaitu adalah menerima atau masukkan pesanan penjualan. Siklus pendapatan diawali dengan menerima pesanan penjualan. Departemen pesanan penjualan sebelum menerima atau masukkan pesanan pelanggan harus melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menerima pesanan pelanggan. Yang kedua, memeriksa dan menyetujui kredit dari pelanggan. Yang terakhir atau yang ketiga adalah memeriksa persediaan. Yang kedua, mengirim pesanan atau shipping. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan tersebut. Proses ini terjadi dari 2 tahap, yaitu mengambil dan mengapak pesanan, kemudian mengirim pesanan tersebut beserta dokumen pengiriman atau surat jalan. Yang ketiga, penagihan dan piutang usaha atau billing and account receivable. Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Dokumen yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan. Berikut adalah contoh sistem siklus pendapatan. Nama saya Rizaldi, NIM 19622168. Selanjutnya saya akan menjelaskan aktivitas dasar bisnis yang ketiga dalam siklus pendapatan, yaitu penagihan dan piutang usaha. Aktivitas yang ketiga ini melibatkan penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Dokumen yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan. Aktivitas keempat yaitu menerima pembayaran. Langkah terakhir dari siklus pendapatan adalah menerima pembayaran. Yang melakukan ini adalah kasir, seperti menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian siklus pendapatan. Terdapat 5 ancaman dalam siklus atau aktivitas bisnis pada siklus pendapatan. Yang pertama, pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Yang kedua, penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit buruk. Ketiga, pencurian persediaan. 4, pencurian kas. Dan 5, kegagalan untuk menagih pelanggan. Selanjutnya, pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Cara pengendalian, pemeriksaan kelengkapan data pelanggan, pencarian otomatis data referensi seperti alamat. 2. Penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit buruk. Cara pengendalian, menetapkan batas kredit untuk setiap pelanggan, persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit, cara catatan yang akurat atas saldo peluang piutang pelanggan. Pencurian persediaan, cara pengendalian, persediaan disimpan di tempat yang aman dengan pembatasan akses secara
Fisik, semua transfer internal didokumentasikan. Perhitungan fisik persediaan secara periodik dan rekonsiliasi perhitungan dengan jumlah yang dicatat. Pencurian kas. Cara pengendaliannya. Pemisahan tugas seperti meminimalisasikan penanganan kas, kesepakatan logbook, konfirmasikan pengesahan dan penyimpanan semua penerimaan. Rekonsiliasi periodik laporan bank dengan catatan seseorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan penerimaan kas. 5. Kegagalan untuk menagih pelanggan. Cara pengendaliannya. Pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan. Pemberian nomor terlebih dahulu ke semua dokumen pengiriman dan rekonsiliasi faktur secara periodik. Rekonsiliasi kartu pengambilan dengan pesanan penjualan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.